A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pengen cepat ketemu tidur sama mama gitu. Pengen ketemu sama mama. Ya, Biasanya pulangnya berapa bulan sekali? kadang 1 tahun itu ada 2 kali atau 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini saya sedang berada di wilayah Kabupaten Garut. Seperti biasa, hari ini saya berkeliling mengunjungi perkampungan yang berada di wilayah Garut Selatan. Dan seperti ini ya, suasana di wilayah Garut. Nah, dan di depan saya ini ada salah satu pohon kelapa yang tumbang ya. Mungkin ini rawan ya untuk tanahnya labil. Jadi pohon kelapa ini tumbang seperti ini teman-teman ya. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini saya bisa menemukan cerita baru ya dari kisah warga yang berada di pedesaan ya, khususnya di wilayah Garut ini teman-teman. Dan kebetulan ini cuaca sangat ekstrim ya, musim kemarau teman-teman. Dan untuk air di wilayah Garut khususnya ini ya, di pedesaan itu sudah susah air teman-teman. Jadi sebagian kolam ikan ini biasanya ini suka dipakai mandi, namun sekarang sudah terbengkalai seperti ini ya. Mungkin ini airnya dipakai untuk ke pesawahan ya. Nah, salah satunya ini nih teman-teman. Ini mengering mungkin karena airnya itu ditarik ke pesawahan. Karena pesawahannya itu seperti ini teman-teman ya. Masih ada yang ada airnya, sudah ada yang kering teman-teman. Mudah-mudahan kekeringan ini cepat berlalu ya. Nah, seperti ini teman-teman suasana di wilayah Garut Selatan ya. Rumah-rumahnya ini masih pada zaman dulu ya. Namun ada sedikit perbedaan. Kalau dulu itu biasanya rumah-rumah panggung seperti ini itu masih menggunakan bilik ya. Namun sekarang sudah zaman modern, jadi rumah-rumah warga yang berada di pedesaan ini sudah sebagian menggunakan bahan modern GRC teman-teman, seperti itu ya. Wah, keren nih teman-teman ya, pemandangannya Masya Allah. Di depan sana itu banyak sekali rumah-rumah yang di tengah-tengah sawah ya. Waduh Neng,
Lagi ngapain? Lagi duduk. Lagi duduk. Masya Allah. Ini nggak apa-apa di video? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenalin, ini sama Doni. Sama Risla. Ini Risla. Oh, Risla. Ini rumah siapa? Sama Rizkan. Oh, rumah Neng. Rumah Neng Risla ya. Kalau ini teh kampung apa, Neng? Pasir Wajah. Kampung Pasir Wajah. Kalau di rumah ada siapa? Sendiri. Sendiri. Kalau mama, bapak di mana? Kalau mama lagi ke Bandung, kalau bapak udah gak ada. Bapak udah nggak ada, meninggal maksudnya. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah lama? Udah mau 7 tahun. Udah mau. hampir 7 tahun. Oh, udah hampir 7 tahun. Iya. Jadi tinggal di sini sendiri. Punya kakak atau adik? Enggak. Nggak ada. Bener-bener sendiri. Iya. Tinggal di rumah. Mama nggak ada. Nggak ada. Kerja di Bandung. Boleh ngobrol-ngobrol ini? Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak Masuk ke apa-apa. dalam aja. Di sini aja, nggak apa-apa. Iya, soalnya kan nggak ada orang ya. Nggak ada orang di rumah, jadi di sini aja ya. Kenalin ya, ini Doni ya. Alhamdulillah teman-teman, saya jumpa sama gadis yatim ya, namanya Neng Risla. Umurnya berapa tahun, Neng? 17. 17 tahun, masih sekolah. Masih. Kelas berapa? Kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA sekarang. Oh, alhamdulillah ya. Jadi untuk biaya mungkin mamah yang tanggung ya, karena mama sekarang kan kerja di Bandung seperti itu ya. Habis ngapain ini? Cuci piring? Cuci piring. Rajin ya. Jadi sekarang mah di sini sudah itu ya, airnya ya sudah kurang ya. Iya. Soalnya pada surut teman-teman. Ada air ya di situ, cuman mungkin ditarik ke pesawahan, Neng ya. Neng kalau ke sekolah kemana, Neng? Kadang ke jalan raya, kadang ke jalan biasa. Oh, jalan raya. Jalan raya seperti apa, Neng? Ke Jalan kampung gang gitu. Biasanya kalau selain daripada jalan bagus gitu ya, kalau di kampung mah jalan bagus ya, kalau di dicor kayak gitu ya. Biasanya Neng kalau ke sekolah jalur mana? Ada 2 jalur? ada Jalurnya kemana aja? ke Pasir Jonge sama ke sini ke Sindang Sari. Bisa motong jalan. Oh iya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol ya sama Neng Risla, kita spill dulu nih teman-teman ya. Di depan itu ada masjid, Neng ya? Iya. Masjid. Terus kalau itu, Neng, kampung apa, Neng? Kampung Pojok. Itu kampung pojok yang berada di sana. Tuh teman-teman, jadi di kampung seberang sana itu rumah-rumahnya di tengah-tengah sawah ya. Dan ini kampung Pasir Wajah, Neng ya? Iya. Itu kampung Pojok. Jadi ini sendiri ya, bener sendiri tinggal di rumah ya. Iya, sendiri. Kalau malam hari itu tidur ada yang nemenin? Kalau tidur suka sama bibi. Oh, tidur sama bibi. Iya. Bibi rumahnya di mana? Di atas. Oh, di atas ini, di atas rumah ini. Teman-teman, ini ada Neng. Neng mau kemana? Ngambil air? Kemana ngambil airnya? Oh, ke situ. Aduh, sudah susah sekarang mah ya. Iya, lagi kekurangan. Lagi kekurangan air ya, musim kemarau soalnya. Mudah-mudahan gak lama ya, Neng ya. Amin. Neng, ngomong-ngomong ayah ya. Neng kan sudah 7 tahun ya ditinggalkan ayah, meninggal. Kangen gak sama ayah? Kangen sama ayah ya. Suka doain gak buat ayah? Suka apa doanya buat ayah kalau juga misalkan lagi kangen nih? Semoga tenang di sana. Dia Iya, bahagia melihat anaknya meskipun tidak berada di sampingnya ya. Mudah-mudahan beliau almarhum di atas sana, mudah-mudahan tenang dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan Neng Risla ini satu-satunya anak almarhum ya. Kalau almarhum bapak namanya siapa? Oh, Bapak Uman
Uman asli orang sini, Bapak Uman? Iya, asli orang sini. Kalau Mama? Sama. Oh sama, jadi Mama orang sini, Bapak pun sama orang sini. Ya. Kalau ke rumah Bibi ini di mana? Rumahnya di atas ini. Iya. Gitu. Oh yang ini rumahnya, yang ini Neng. Iya. Nah teman-teman, rumah bibinya yang ini. Kalau malam hari Neng, malam hari Neng suka tidur di sini apa di rumah bibi? Kadang di sini, kadang di rumah bibi. Oh kadang di sini sama bibi, kadang Neng Risla naik ke atas sama bibi tidurnya. Masya Allah ya. Sekolahnya kelas 3 ya, kelas 3 SMA. Berarti belum kelas 3 ya, baru mau naik ya? Iya. Baru mau naik kelas 3 teman-teman. Sekolahnya ini dari rumah ke sekolah berapa jam, berapa menit kalau juga misalkan berangkat sekolah? Setengah jam lebih ada. Setengah jaman Iya. untuk sampai ke Kalau sekolah. jalan kaki. Oh kalau jalan kaki setengah jaman ya. Lumayan ya. Jauh juga ya, bulak baliknya itu 1 jam. Biasanya Neng kalau juga misalkan bekal ke sekolah itu Mama mungkin ada ngirim ya? Ada ngirim setiap bulannya gitu ya. Kalau boleh tahu itu berapa? 300.000. 300.000 untuk uang jajan 1 bulan. Iya. Cukup enggak? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dicukup-cukupin. Jadi mamanya ini teman-teman lagi berjuang ya, berjuang untuk mencari uang untuk anaknya yang berada di desa ya. Kerja apa nih yang di Bandung, Mama? Kerja asisten rumah tangga. Oh, asisten rumah tangga. Jang mau kemana, Jang? Kajaman. Waduh. Jadi semua orang yang berada di kampung Pasir Wajah ini ke airnya ke sana? Iya. Oh, nggak ada lagi air selain di sana? Nggak ada. Nggak ada. Berarti satu tempat kamar mandi di itu sama satu kampung. Iya. Dipakai sama satu kampung semua orang. Soalnya teman-teman ini banyak ya kamar mandi nih. Ini kamar mandi ya. Terus ini kamar mandi. Terus di sana itu kamar mandi tuh ada beberapa kamar mandi nih, teman-teman. Saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 sama yang suka dipakai ya. Iya. Jadi ada 6 kamar mandi teman-teman, cuman yang dipakai hanya 1 karena airnya ya nggak ada ya. Kalau ngambil air minum dari mana Neng? Dari masjid. Oh dari masjid ada air bersih, suka dipakai minum. Oh iya. Kebetulan ini musim kemarau Neng ya. Jadi untuk air susah. Bukan hanya di sini aja, jadi di setiap wilayah, di setiap kampung itu emang sudah susah air ya. Biasanya ini subur ya untuk airnya. Wilayah sini biasanya. Masya Allah teman-teman, alhamdulillah nih. Saya jumpa sama gadis desa ya, gadis yatim namanya Neng Risla. Umurnya 17 tahun teman-teman ya. Biasanya Neng kalau inget nih ya sama Mama ataupun sama almarhum, biasanya ngapain Neng? Suka sedih aja, suka ngeliatin fotonya doang. Suka ngeliatin foto. Tapi kalau sama Mama kadang telepon. Oh teleponan, ada HP. Alhamdulillah ya. Biasanya itu kalau curhat sama Mama gimana? Biasanya? Gitu aja. Gitu gimana? Telepon doang. Gitu. Gimana ngomongnya tuh sama Mama kalau juga misalkan lagi nelpon? Pengen cepet ketemu, terus tidur sama Mama gitu. Pengen ketemu sama Mama. Ya. Biasanya pulangnya berapa bulan sekali? Kadang 1 tahun itu ada 2 kali atau 3. Oh 1 tahun itu kadang 3 kadang 2 kali pulang. Kangen ya sama Mama ya. Kangen apalagi sama Bapak ya. Pokoknya doakan terus almarhum Bapak dan juga Ibu yang sedang berjuang untuk Neng ya. Mudah-mudahan beliau ya, mamahnya Neng Risla diberikan kesehatan ya. Itu Mama itu namanya siapa? Heni, Mama Heni. Ibu Heni ya. Tahu nggak umurnya berapa tahun? Kurang tahu ya, nggak apa-apa. Jadi Ibu Heni itu memiliki putri
Neng Risla satu-satunya, nggak ada lagi ya. Masya Allah. Nah teman-teman, alhamdulillah saya sangat terharu sekali ya sama ceritanya Neng Risla yang sangat sedih dan memprihatinkan ya, ditinggalkan bapak waktu itu umur berapa tahun? Waktu SMP, waktu SD mungkin ya. Dikuburkannya di mana bapak? Atas jauh. Oh dari sini jauh, ke kuburannya jauh ya. Dan ini rumahnya teman-teman tuh. Ya seperti ini. Kita keliling-keliling Neng, yuk. Sambil jalan-jalan aja biar nggak sedih ya. Jadi ini rumahnya teman-teman ya, kita jalan-jalan, kita sepil-sepil ya. Alhamdulillah nih rumahnya Neng Risla dekat sama masjid. Nah seperti ini rumahnya nih, bagian depannya tuh seperti ini ya. Jadi di depan sana ini ada kelihatan madrasah ya Neng ya. Iya. Madrasah terus masjid ya. Ya. Masjid. Suka ngaji? Suka ngaji ya. Waduh hebat ya. Nah ini si Neng yang tadi nih, yang habis dari air teman-teman, jadi ke airnya ke sana jauh ya. Kita balik lagi Neng. Kita balik lagi Neng ke sana Neng. Ini benar-benar indah teman-teman ya, melihat suasana perkampungan yang berada di seberang sana itu ya. Ini sangat indah sekali teman-teman. Memanjakan mata ya, apalagi kalau juga misalkan ini rumahnya nih. Rumahnya ini pintu depannya berhadapan ke sana. Wah, lebih mantap lagi teman-teman. Ngomong-ngomong tentang ngaji ya, kita tes nih ya Neng Risla. Boleh nggak Bang Doni tes ngajinya Neng Risla? Boleh. Boleh. Ada ayat suci Al-Quran yang mau dibacakan nggak? Mungkin surat Wadduha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yazidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah Neng, kita ngobrol ya, ngobrol tentang masa depan nih. Kan Neng Risla saat ini mau naik kelas 3 SMA. Nah setelah lulus kelas 3 SMA, ada keinginan nggak untuk dilanjut sekolah atau lanjut pesantren? Kalau pesantren mau. Kalau pesantren mau, cuman kalau lanjut sekolah? Mungkin kalau kuliah belum ada niatan. Belum ada niatan, karena? Biayanya. Biayanya, faktor biaya yang jadi penghalang ya. Jadi kalau ada biayanya mau nggak? Contohnya nih sekolah, lanjut kuliah. Mau, mudah-mudahan ada milik rezekinya ya. Mudah-mudahan ada rezekinya yang tak terduga ya. Keinginan mah mau sekolah lanjut ya kuliah, cuman biaya yang jadi penghalang. Namun untuk selain sekolah ya kuliah itu mau pesantren. Mudah-mudahan di antara dua itu semuanya lancar ya. Keinginannya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ngomong-ngomong sekolah nih, kan sekarang mau masuk ya. Pasti nih ada kebutuhan biasanya. Iya. Kebutuhannya apa aja biasanya? Kalau mau masuk sekolah? Beli peralatan sama mau beli sepatu. Peralatan sekolah seperti baju, terus sepatu, tas seperti itu ya. Buku, pensil, kayak gitu ya. Mudah-mudahan ada milik rezekinya ya. Kalau mama terakhir nelpon kapan? Kemarin baru berarti ya. Gimana kata mama? Katanya
sekolah yang rajin. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat buat kedepannya. Amin ya, mudah-mudahan. Amin. Doakan juga sama Neng Mamah ya. Mudah-mudahan beliau juga sehat, rezekinya lancar. Kalau Mamah sehat, bisa bekerja, Neng juga kan bisa jajan ya, dikirim sama Mama. Masya Allah teman-teman, seperti inilah ya suasana di pedesaan di wilayah Garut. Dan ini panasnya nampol ya, pakai banget ini panasnya Neng. Iya, panas banget. Panas banget ya. Mau di dalam aja? Di sini aja Neng, soalnya nggak ada siapa-siapa. Ya tuh bentar mau ambil air dulu. Oh ya udah, sok. Nah teman-teman, saya diajak sama Neng Risla di rumah, tapi di sini nggak ada siapa-siapa. Mending di sini aja, banyak orang lalu lalang, jadi tidak membuat fitnah ya teman-teman. Kalau juga misalkan kita ke pedesaan berkunjung atau bersilaturahmi seperti ini, saya lebih baik memilih di luar teman-teman. Wah, nyuguhin air teman-teman, ditampinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bening banget Neng. Ini air dari masjid itu ya? Ini gak air galon itu. Oh, air galon ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Mau nanya? Jadi kebutuhan Neng saat ini mau masuk sekolah itu kebutuhannya seperti perlengkapan sekolah ya? Perlengkapan sekolah. Selain itu ada lagi nggak? Ada buat bayar infak sama beli buku LKS. Bayar infak sama beli buku LKS. Biayanya berapa biayanya? Kalau buat infak buat 1 tahun 200.000, buku LKS 150. Jadi 350. Ada lagi nggak? Udah nggak ada. 350.000 untuk infak dan juga buku. Kebetulan Mang Doni ada titipan amanah ya dari Tuan Haji Majli dari Singapura sebesar 1 juta rupiah untuk keperluan Neng Risla sekolah. Terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk kebutuhan Neng Risla. Doakan ya sama Neng Risla, beliau Tuan Haji Majli yang berada di Singapura ya. Alhamdulillah, terima kasih buat Bapak Haji Majli yang ada di Singapura. Semoga rezekinya yang udah diberikan kepada saya bermanfaat. Semoga rezekinya mengalir terus, dilancarkan semua pekerjaannya, disehatkan badannya, panjangkan umurnya sama Allah, dipermudah segala urusannya juga, dan keluarganya disehatkan semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan doa Neng Risla, doa seorang anak yatim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Coba dihitung dulu Neng, ada nggak 1 juta? Ada ya, 1 juta rupiah. Seneng nggak? Seneng ya, alhamdulillah, rezeki anak soleh ya. Rezeki anak soleh yang datangnya tiba-tiba ya. Datangnya tiba-tiba itu sudah rezeki Neng. Mungkin ini salah satu doa orang tua Neng ya, doa Neng juga mungkin ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat siapa saja ya. Jadi rezeki itu nggak ada yang tahu Neng ya. Makanya Neng harus rajin ibadah, rajin ngaji, dan doakan terus almarhum Bapak. Jadi uangnya itu pergunakan dengan baik ya untuk kebutuhan Neng Risla sekolah. Ini kalau juga misalkan makan gimana Neng? Masak sendiri apa gimana? Ya, suka masak sendiri, makan juga seadanya. Oh, masak sendiri, makan seadanya gitu ya. Itu biasanya kan Mama kirim uangnya 300.000. Itu kan untuk bekal sekolah dan juga mungkin untuk makan ya. Sama buat makan juga. Seperti itu ya. Biasanya masak apa aja nih kalau makan? Masak tahu tumis gitu sama toge, atau enggak telur diorak-arik, sama tahu juga suka sih. Iya, jadi masak seadanya seperti tahu ya, tumis-tumis kayak gitu.
Jadi makan seadanya gitu ya, masak sendiri. Nah Neng, kalau juga misalkan aktivitas nih selepas pulang sekolah biasanya ngapain Neng? Kalau rumah belum diberesin dulu kan suka gak ada waktu kalau pagi-pagi karena mau berangkat sekolah nyiapin peralatan gitu. Kalau udah beres suka main ke rumah bibi. Jadi kalau pagi-pagi nggak sempet ya beres-beres dulu perlengkapan kebutuhan sekolah seperti itu ya, sarapan dan lain-lain. Jadi habis pulang sekolah baru dibersihkan. Setelah bersih main ke tempat bibi ya. Kalau ngaji biasanya jam berapa Neng? Kalau ngaji dari maghrib sampai isya. Kalau subuh mah cuman sampai jam 6. Oh, jadi berapa kali tuh kalau ngaji? 2 kali. 2 kali ngaji ya. Jadi aktivitasnya selain daripada sekolah, Neng bersih-bersih rumah ya, seperti itu. Dan ini kelihatan teman-teman ya. Ini meskipun rumah panggung tapi bersih. Saya di sini sudah cukup lumayan lama ya ngobrol-ngobrol sama Neng Risla ya, seorang gadis yatim yang tinggal sendiri teman-teman ya. Bapaknya meninggal dunia dan mamahnya berjuang mencari uang untuk memenuhi kebutuhan Neng Risla. Teruntuk Tuan Haji Majli yang berada di Singapura, saya ucapkan beribu-ribu terima kasih atas rezekinya yang telah diberikan. Teruntuk Neng Risla, seorang gadis yatim, mudah-mudahan rezekinya tergantikan dengan yang berlipat ganda. Tuan Haji Majli beserta keluarga selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, selalu dalam keberkahan, senantiasa berada pada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti itu aja dulu videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.